Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali login ke Fumitras, baik itu di handphone maupun di browser, Bapak Ibu akan diberi tampilan readme. Di tampilan readme ini ada petunjuknya, petunjuk yang memberitahu bahwa yang paling utama dan tidak perlu dilewati adalah satu langkah ini, isi nomor registrasi, kemudian ke menu profil dan edit profil. Ini dua langkah ini tidak boleh terlewati. Ini saya pinjam akunnya punya gvsmusjambi@gmail.com. Kita mengikuti langkah ini. Nanti silakan dihapus kembali datanya. Yang pertama adalah di administrasi perusahaan, kemudian input nomor registrasi. Misalnya saya provider MB, maka diklik MB-nya, kemudian ID-nya, misalnya ID 1010 MB, simpan. Oh, ternyata saya juga usaha saya juga masuk ke bidang postpin. Saya masukkan lagi ke bagian postpinnya, misalnya ID 11 12 balik deh 12 11 MB PH3, kemudian disimpan. Oke, langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua adalah edit profil. Ini bagian profil ya. Ini profil. Kemudian dicari yang punya kita. Ini. Diklik, kemudian kasih nama. CV apa tadi ini? CV Mus Jambi. Nah, kalau ini tidak terlalu dipermasalahkan yang nama user ya, bisa diganti bebas, tapi dia nama perusahaan tidak boleh ganti-ganti. Ini yang saya ingatkan, tidak boleh ganti-ganti. CV, misalnya titik pakai titik, spasi, misalnya Mustafa, huruf besar semua, huruf kecil semua, jangan diganti-ganti. Kemudian nomor registrasi metil bromidnya, tadi sudah diregistrasi, tinggal diklik, kemudian dipilih yang metil bromid. Nomor registrasi PH3 juga begitu, diklik dan dipilih yang PH3. Kalau SF-nya nggak ada sudah, nah kemudian dipilih UPT-nya, misalnya Banten, Jambi ya, Jambi, dipilih Jambi. Oke, kemudian nomor kontaknya, kemudian disimpan. Oh ya, satu lagi untuk kop surat. Kop surat ini ada ukurannya. Nanti dibuat ukurannya ini 4500 pixel kali 900 pixel. Filenya PNG. Ini saya contohkan file yang sebelumnya sudah ada. Kita pinjamkan file yang di atas ini. Kemudian disimpan. Oke, sekarang profilnya tinggal kita sendiri. Nah, profil ini listnya adalah berdasarkan nama perusahaan. Jadi kalau nama perusahaannya ada yang sama, nanti di sini ada beberapa. Cuman memang kita hanya bisa edit yang punya kita sendiri, yang emailnya ini, yang emailnya orang lain tidak bisa, walaupun nama perusahaan yang sama. Misalnya Rentokil ada 10 misalnya, maka ada 10 di sini. Cuman yang bisa edit cuma kita sendiri. Oke, ini adalah langkah pertama, sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua adalah seperti dibilang tadi itu, kita lihat lagi di readme. Yang kedua adalah menu administrasi isi data fumigator. Yang ketiga adalah input fumigator. Alat monitoring ya, alat monitoring. Ini nih sudah. Yang ketiga adalah isi fumigator. Yang keempat adalah input monitoring. Administrasi perusahaan, data fumigator. Ini saya besarkan biar kelihatan deh. Data fumigator saya input. Misalnya untuk yang MB, namanya misalnya Dian, kemudian nomor registrasinya MB 001 1010 misalnya ini disesuaikan dengan nomor registrasi perusahaan tadi yang MB, kemudian file registrasi fumigator, ini file sertifikatnya. Saya pinjam contoh sertifikat ini
yang ini file foto pindah perusahaan saat ini. Itu kalau dia pindah perusahaan, tanda tangan, diklik yang ini kalau mau mengambil dari browser. Ini lebih baik dilakukan di browser ya, bukan di HP, karena untuk yang tanda tangan ada ukurannya. Contoh mana ya sudah jadi ya, inilah. Oke, kemudian saya simpan. Ini yang satu, yang pertama. Yang kedua, yang postpin namanya misalnya Pramono, registrasinya PH32121, kita pilih yang bagian PH3, file registrasi publikatornya berarti sertifikat, kemudian pindah enggak tanda tangan, kita pilihkan yang ini misalnya, kita simpan. Masih pengajuan, ini nanti akan ada notifikasi di akunnya admin UPT. Jika admin UPT lupa ya bisa di WA dan disampaikan, Pak, kami sudah ada mengajukan publikator. Kemudian yang ketiga adalah lebarkan input alt monitoring. Ini nomor serinya, misalnya punya Draeger, misalnya pakai seri juga, seri F8000 misalnya. Kemudian nomor serinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Itu yang untuk MB, difotokan alatnya, foto alatnya yang kelihatan nomor serinya, klik lagi MB, jangan lupa ini penting, 1, 2 semua. Kemudian kita input alat lagi yang untuk PH3, saya mereknya juga Draeger dan PH3, foto lagi, kemudian misalnya mau taruh serinya, modelnya misalnya F121, itu nomor serinya 4567890, kemudian kita simpan. Oke, selesai. Berarti kita tinggal menunggu verifikasi yang dari Dian dan Pramono. Sementara itu, kalau untuk persiapan untuk apa namanya, untuk pengajuan notis ini sudah bisa, cuma untuk pelaksanaan nanti belum bisa karena ini belum diaktifasi untuk yang dua akun ini. Kita menunggu dari adminnya sembari kita membuat notis. File notis ada di sini. Jadi kalau kita buat di sini, nanti isinya ada di sini, kumpulannya ada di sini. Buat notis, kemudian misalnya kita yang metil bromid atau yang PH3 dulu, PH3, klik PH3-nya, kemudian kita pilih Jambi, kemudian detail pekerjaannya, untuk sertifikasi misalnya, misalnya untuk nomor ajunya, nomor PTK-nya E10 00010. Kalau misalnya lebih dari satu PTK ya, apalagi E000012 misalnya. Oh ya, ini kalau misalnya ternyata fumigator tidak diberitahu berapa nomornya, nomor aju, nomor PTK dari eksportir, bisa dikasih kode agar ini memudahkan pihak karantina nanti untuk melihat ini pekerjaan untuk permohonan yang mana. Misalnya nanti PT yang mengekspor adalah PT Jambi Indah, maka kasih aja kode misalnya 01 Jambi Indah, misalnya begitu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 bulan 1 2025 misalnya ya. Jadi misalnya nggak tahu, kita ambil ini saja misalnya ini. Kemudian DO ini karena kita sudah bisa untuk multi DO, diklik nomor DO nya berapa, 01 misalnya, DO 91 2025, tambahkan file DO nya di foto atau diambil scan nya,
kemudian simpan. Ternyata DO nya ada dua, jadi dari Jambi Indah ada 2 DO. Nah, isi lagi DO yang kedua, misalnya 02 DO 1 2025, ambil lagi fotonya, kemudian simpan. DO nya 2, ini juga misalnya 2, misalnya 2 ya tambah lagi, misalnya tadi E 00125. Kemudian untuk ekspor, negara tujuannya dituju mana, misalnya Vietnam. Sudah. Alasan fumigasinya, alasan fumigasi peserta negara tujuan, kemudian detail komoditasnya, nama MP nya, misalnya palm, kernel, expeller. Ini huruf kecil saja nggak apa-apa, nanti akan dibesarkan. Jumlah media bawahnya misalnya 2200 metrik ton. Kemudian nama pemiliknya PT Jambi Indah. Kemudian tanggal rencananya hari ini, target fumigasinya, komoditasnya, lokasi pelaksananya. Ini saya kasih tahu, Bank Vessel ini kapal atau tongkang, kontainer kontainer, warehouse ini gudang, bisa mengisi yang palka, jenis ruang fumigasi, cargo hold itu palka, chamber itu chamber, seated container itu kontainer yang disungkup, seated stack itu stack yang disungkup, ini bahasa lainnya underseat. Unseated container itu kontainer yang tanpa sungkup. Bulk vessel, nah bulk vessel yang di sini maksudnya adalah tongkang. Kita pakai cargo hold. Nama vesselnya misalnya MV Stronghold. Kemudian dosis rate-nya 2 gram per meter kubik. Kemudian tanda tangan ini. Siapa yang tanda tangan bebas? Tanda tangan bebas. Yang mengajukan tentu biasanya orang admin ya. Kemudian kita simpan. Oke, ini di sini sudah kelihatan green notice baru. Kita juga lihat di sini di administrasi ada notice baru sama. Kita klik, kita lihat lagi detailnya, boleh kita besarkan. Kemudian ini ada kata-kata kontainer atau palka atau chamber belum dimasukkan datanya. Jadi kita milih palka, berarti kita harus masukkan palkanya. Kita isi volume palkanya misalnya 1200, ini di vol 1, palka 1, palka 2 nya 1500, ini palka 2. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kita kirim notice. Kirim notice. Oke, ini pindah ya, administrasi. Kita lihat administrasi. Sekarang sudah tidak di notice baru, tapi notice terkirim. Bisa dibuka. Nah, apabila diperlukan, Bapak Ibu bisa print notisnya, walaupun ini belum diterima oleh PT. Kalau misalnya diperlukan untuk pelaporan kemana atau untuk tembusan kemana, di print, diklik, print e-notice, kita tunggu. Kita posisinya tetap ada di notice terkirim. Nanti kalau sudah diterima UPT, ada di sini dia. Kalau sudah di sini, nanti kita print lagi yang sudah ada tanda tangannya, nanti akan pindah ke notice diarsipkan. Kita tunggu lagi proses. Sudah selesai, kita buka lagi. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita lihat di bagian administrasi fumigasi, kemudian lihat di notice terkirim. Di sebelah kanan ada ini detail pekerjaan, ada file notice, tinggal diklik. Ini adalah file notice yang belum ada tanda tangan BKHIT Jambinya. Nanti kalau sudah ada diterima, kita sudah pindah ke bagian sini, harus diterima. Nanti juga ada tombol untuk print lagi. Nah, itu adalah print yang sudah ada tanda tangan dari UPT-nya. Saya kira itu untuk proses awal, dari awal sampai pengiriman pemberitahuan. Nah, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan tidak ada di browser, jadi nanti akan ada video terpisah yang akan saya buatkan. Jadi pada intinya ketika Bapak Ibu mengirimkan notice terkirim, data ini juga sudah ada di
di menu pelaksanaan. Bapak Ibu bisa lihat di bagian di handphone, di situ ada menu pelaksanaan. Nah, di browser tidak ada menu pelaksanaan karena hanya ada di handphone. Untuk itu, saya ingin sampaikan kembali bahwa ketika notisnya sudah terkirim, maka data di pelaksanaan juga ada, sudah siap untuk dilakukan pelaksanaan. Saya kira demikian. Terima kasih.